Hai, kembali bersama Julia Kim Tarot. Gimana kabar kalian semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan bahagia. Amin ya. General reading seperti biasa, saya tidak menentukan tema apapun dalam setiap pembacaan saya. Saya menyerahkan semuanya kepada semesta. Jadi ya, kartu-kartu yang muncul beserta artinya itu semuanya petunjuknya semesta, bukan kehendak saya, bukan request, dan sekali lagi ini adalah general pembacaan umum untuk banyak orang, bukan hanya untuk dirimu sendiri, belum tentu untuk dirimu ya, karena ini energinya massal, rame-rame ya. Jadi bisa cocok, bisa tidak. Ambil saja bagian-bagian yang menurut kalian kalian suka, kalian cocok ya, menurut kalian resonate seperti itu ya. Silakan kalian simak dari awal hingga akhir. Jangan di-skip, jangan dilewat-lewatin supaya kalian bisa memahami sepenuhnya isi bacaan kita kali ini, oke ya. Karena energinya campur-campur, ceritanya juga pastinya campur aduk, silakan kalian posisinya di mana silakan kalian sesuaikan ya. Otomatis yang ketarik ya, yang terbaca itu dari rame-rame karena massal ini ya. Itu, yang ketarik pastinya yang dominan dan itu yang akan saya sebutkan. Mungkin tidak hanya satu cerita, tidak hanya satu energi, bisa berbagai macam energi, oke ya. Oke, ini general untuk personal reading, dibacakan untuk kalian sendiri, nanti akan saya jelaskan bagaimana caranya ya. Oke, kita mulai. Semoga banyak yang ketarik energinya, energi kalian ya yang nonton, energi seseorang yang kalian pikirkan, juga mungkin energi seseorang yang sedang berdealing dengan kalian atau tentang permasalahan kalian yang sedang kalian hadapi ya. Bisa sedang kalian hadapi, pernah kalian hadapi ya, pernah terjadi di masa lalu atau sedang terjadi saat ini ya. Kalau untuk masa depan saya tidak membaca ya, tidak mau membacakan yang wewenangnya Tuhan ya, dan tidak mau mempengaruhi penonton saya keimanannya ya, karena hal-hal yang ke depannya atau belum terjadi itu miliknya Tuhan ya, agama apapun ya. Jodoh, maut, rezeki. Dan konten ini ya isinya lebih kepada ya nasihat, afirmasi positif ya, saran-saran, solusi-solusi yang mungkin bisa kalian jadikan salah satu bahan pertimbangan saja ya. Bukan kepada ramalan ya, terawangan ya. Kartu tarot bagi saya hanyalah media ya untuk bagaimana kita mengatasi permasalahan di dalam hidup ya. Terima kasih yang sudah subscribe, yang belum subscribe jangan lupa di-subscribe, bunyikan tanda loncengnya dan dukung channel ini dengan like, share, juga komen ya. Kita mulai. Yang baru saja bergabung selamat datang ya. Tidak ada yang kebetulan, apalagi kalau kalian kebetulan menemukan video ini ya. Mungkin ada pesan semesta yang penting untuk kalian melalui kartu tarot saya, creativity. Oke, passion dan creativity. Creativity. Oke. Jadi gini ya. Passion itu adalah satu kesabaran ya. You are able to let the universe energy of transformation move according to its own loving rhythm ya. Jadi gini, kamu sekarang itu kalian kan sudah bersabar dan sekarang berusaha bergerak ya, mengikuti apa ya, bergerak sesuai dengan yang diarahkan oleh semesta saja, mengikuti irama cinta ya. Alam semesta menggerakkan energimu untuk mengikuti saja ya, dengan bersabar ya. Apapun yang sedang kalian hadapi saat ini ya, itu mungkin memang sama semesta dibuat seperti itu, apapun permasalahan kalian saat ini. Ya, di sini ada proses-proses ya yang perlu kalian lewati, termasuknya salah satunya adalah sabar ya, kesabaran ya. Mungkin kalian bisa ini ya, di zoom supaya kalau kurang jelas ya. Dan ada beberapa komentar, ada komentar gini, "Bunda dilepas dong sarung tangannya." Sarung tangan yang mana? Sarung tangan dari Tuhan ini yang mau dilepas. Ya jangan ya.
Ini ndak pakai sarung tangan yo, tanganku dewe ini, ya. Dan di sini ada creativity, ya, creativity. Creativity di sini itu adalah you love to devise new ideas, innovation, and form of illumination, ya. Jadi gini teman-teman, saya melihatnya kalian di sini menghadapi satu hubungan yang memang sangat dituntut, ya, kesabaran kalian, ya, kesabaran kalian sangat dituntut ini. Oke, kita lihat untuk lebih jelasnya lagi kisahnya seperti apa, ya. Kita lihat supaya lebih detail lagi, ya. Nanti kita tarik energi dari kalian masing-masing. Kesabaran. Kalau cuman kesabaran aja semua orang sudah tahu Bunda. Nah, ya mungkin ini diingetin, ya, diingetin. Memang semesta memberikan satu cerita, ya, menguji kesabaran. Oke. Satu kiri, satu kanan supaya lebih jelas. Kesabaran tentang apa ini? Kalau saya lihat sih tentang cinta. Oke, ini udah keluar. Satisfaction, kepuasan, pelunasan, keyakinan. Oke. Jadi gini, ada situasi yang sulit sebenarnya di dalam hubungan bersama seseorang. Kalian menjalani hubungan yang sebenarnya sulit, ya. Tapi di sini kalian itu yakin terhadap hubungan ini sehingga kalian berusaha untuk sabar, berusaha untuk mengikutinya saja, ya. Oke, di sini dibutuhkan kerjasama. Oke, kerjasama. Jadi gini, ada permasalahan tentang hubungan yang mungkin tidak saling. Hubungan itu kan saling, ya, saling memberi, saling menerima, pokoknya imbang lah, ya. Tapi di sini rupanya tidak ada yang namanya kerjasama di dalam hubungan. Jadi mungkin salah satu lebih banyak berjuang, ya, lebih banyak berjuang. Coba yang kanan, saya ambil lagi, ya. Kenapa terlalu banyak shuffle-nya? Suka-suka saya. Coba kita lihat, ya, petunjuknya apa. Oke, harmoni, ya. Di sini, ya, bersabar, ya, bersabar dan yakin hubungan ini akan kembali harmonis, ya. Segala sesuatunya menjadi harmonis, ya. Ini terlebih soal cooperation, soal kerjasama. Kenapa mau sabar, ya? Dan lebih banyak creativity itu kan tindakan nyata yang menghasilkan sesuatu, ya. Di sini berusaha sabar nggak apa-apa. Sementara ini mungkin lebih banyak saya yang banyak berjuang, ya. Tapi di sini saya sebenarnya berharap, ya, dari seseorang yang terhubung dengan saya ini ada satu responsibility, kewajiban tanggung jawab, ya. Jadi sama-sama bertanggung jawab di dalam hubungan. Rupanya ini tidak menemui hal yang semacam itu sehingga di sini masih berusaha untuk sabar dan ada keyakinan untuk suatu saat nanti mungkin, ya, atau semoga, ya, dengan usaha saya, dengan doa saya, mungkin nantinya alam semesta memberikan satu, ya, keterbukaan pikiran, mungkin perubahan diberikan terbukanya hatinya seseorang itu untuk sama-sama akhirnya ada satu kerjasama dan ada tanggung jawab. Ada kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan di dalam satu hubungan. Oke, kita lihat, ya, sampai sini ini temanya. Kita lihat energi yang kiri dan yang kanan. Ini bisa kalian yang kiri, dia yang kanan, atau terbalik kalian yang kanan atau yang kiri. Karena sekali lagi ini adalah general. Bisa terbolak-balik energinya, silahkan kalian sesuaikan. Dan kalian simaknya itu benar-benar jangan dilewat-lewatin. Nanti terselip, ya. Kalau terselip nanti nggak paham, ya. Oke, kita mulai untuk melihat masing-masing, ya, cek energi masing-masing supaya kalian bisa menyesuaikan dan kalian bisa menentukan apakah bacaan ini cocok untukmu atau tidak. Atau kalau kali ini nggak cocok, nggak ada masalah. Kalian bisa nonton video saya yang lain dan anggap saja mungkin beberapa bagian mungkin ada yang cocok dan itu diambil saja dengan sudut pandang yang positif lah, ya, supaya manfaat.
nonton buang-buang kuota supaya manfaat, nggak hanya halu-halu saja ya. Mungkin bacaan ini seru, nggak seru, ya mungkin seru, ada beberapa yang merasa seru, ini nggak seru, mungkin bagi beberapa orang mungkin nggak asik ya, tapi inilah yang diberikan oleh semesta ya, saya hanya mengikuti saja. Oke lanjut ya. Kita lihat untuk energi yang kiri ya, silakan kalian sesuaikan. Apakah kiri ini adalah energimu ya? Saya lebih nyaman menyebutnya si kiri dan si kanan ya. Jadi bukan dirimu dan dirinya ya, silakan kalian sesuaikan sendiri. Sekali lagi, konten saya ini isinya lebih banyak tentang afirmasi positif, tentang nasihat, tentang saran-saran. Untuk kalian yang tidak membutuhkan, mungkin kalian nggak cocok dengan konten saya ya. Set Two of Pentacles. Oke, lanjut ya. Saya langsung ambil kiri 3, kanan 3. Oke. The World. Bottomnya. Naik. 2 aja ya. Ini yang keluar 4. Ini ininya. Oke, yang kanan ya. Nanti saya artikan bersamaan. Supaya nggak buang-buang waktu. Ngoceh nanti nggak fokus katanya. Ya. Oke. Kenapa sering di shuffle? Shuffle itu bagaimana saya itu bisa apa ya, secara intuisi, secara energi bisa menarik energinya dari shuffle gini. Dari sering memegang kartunya. Ya. Dan saya tidak ambil begini ya. Atau ambil begini cepet ya, enggak. Saya tunggu yang lompat atau terbuka sendiri. Oke. Oke. Lagi ya. Fokus ke kartunya tapi tetap rileks. Saya juga shuffle-nya juga enggak yang penting bisa keluar gitu ya. Enggak. Ya. Oke. Kita lihat bottomnya. Oh, ini bottomnya banyak. Oke. Oke, ntar saya taruh dulu ya. Saya sisihkan. Oke, kalau berbicara soal keseimbangan tadi ya, saya melihat jadi di sini saya kalau boleh saya mau membandingkan karena ini masalahnya adalah harmoni dan responsibility tadi ya, cooperation, kerjasama dalam satu hubungan di mana harus seimbang tadi ya. Saya melihat memang ada ketidakseimbangan antara energi yang kanan juga yang kiri. Yang kiri ini ya, kalau dibandingkan dengan yang kanan ini sedih teman-teman. Karena apa? Ingin yang namanya harmoni seperti yang saya sampaikan tadi, ya, harmonisasi, keseimbangan, responsibility tentang tanggung jawab dan kewajiban, ya. Supaya apa? Supaya hubungan menjadi cerah seperti matahari ini. Saya melihatnya di sini yang kanan lebih banyak kartu cups, ya. Knight of Cups, the Empress dan Queen of Swords, Queen of Cups. Di sini lebih kepada hal-hal yang sifatnya lebih ke arah elemen-elemen air ya, Cancer, Pisces dan Scorpio ya. Itu hanya zodiak dari sun-nya saja ya, sun-nya saja. Untuk moon, rising, ascendant dan lain sebagainya saya tidak membahas itu ya. Juga house-nya ini hanya ngikut aja energinya, is okay lah, silakan kalian sesuaikan. Di sini lebih kepada hal-hal yang menyangkut tentang perasaan. Di sini perasaannya, apalagi di sini ada Knight of Cups dan Queen of Cups ya. Lebih intinya itu bukan lebih baper ya, lebih apa? Lebih care, lebih aware terhadap hubungan ya. Supaya hubungan ini penuh cinta ya. Sampai di sini ada fase-fase di mana ada kesedihan yang teramat sangat. Di sini ada Nine of Swords. Sampai di titik di mana lelah ya. Ada kalanya stres
ya, stres. Ada yang depresi, beberapa di sini menghadapi hubungan ini. Di mana hubungan ini benar-benar dituntut kesabarannya, ya. Sangat menguji kesabaran, ya. Selalu berusaha untuk membuat stabilitas, four of wands di sini, ya. Selalu ini lebih banyak berjuang saya melihat. Sementara yang ini lebih banyak terlalu banyak mikir, teman-teman, ya. Terlalu banyak mikir. Ya, di sini ada the world, Knight of Sword dan Page of Sword. Saya bisa katakan di sini untuk mencapai tujuan ya atau untuk menyamakan visi dan misi dalam hubungan, saya melihat yang kiri ini lebih banyak mikir memang, mikir dengan berusaha untuk dengan logika lah, dengan cara berbagai macam cara, tapi hanya dalam pemikiran karena di sini sword ya, sword ya, kartu elemen pedang ini elemen-elemen angin ya, udara, lebih ke udara. Jadi lebih ke mungkin banyak mikirnya ya, cuman teori-teori saja ya. Dan di sini saya melihat sering menemui banyak kebimbangan ya atau ragu-ragu dalam mengambil keputusan, dalam bersikap. Sering juggling ya, nggak tentu, nggak imbang ya, sering berubah-ubah. Sudah di sini juggling kakinya diangkat satu, the world-nya ya, the world-nya itu juga diangkat satu kakinya dalam mencapai satu tujuan ya, lebih banyak mikirnya. Jadi untuk tindakan nyata di sini memang tidak seimbang saya lihat. Dan di sini lebih ke pemikiran, di sini lebih kepada hati. Mungkin di sini lebih pakai logika dengan kata-kata, di sini lebih kepada perasaan tapi diwujudkan dengan tindakan nyata. Oke, kalian yang kanan atau kiri silahkan. Ya, silahkan kalian sesuaikan, silahkan kalian pilih secara bijak. Jadi begitu ya, energi yang kali ini tertarik hanya ini ya. Jadi silakan kalian bijak-bijak dalam menyikapi ya. Kalian pilah dan pilih, ambil bagian-bagian yang menurut kalian cocok saja supaya bacaan ini menjadi manfaat untuk kalian. Oke? Kita lanjut ya untuk cek energi. Kalau tadi itu energi memang masing-masing pihak ya. Tapi lebih kepada hubungan. Kita lihat ciri-ciri lebih detailnya supaya kalian lebih bisa menyesuaikan kalian di posisi yang mana ya. Masih bisa terbolak-balik karena ini adalah general. Oke, kita mulai ya. Untuk cek energi, yang kiri orangnya seperti apa, yang kanan seperti apa. Tadi cuman ada perbandingan saja ya. Yang kanan lebih banyak tindakan ya, lebih punya perasaan yang besar. Di sini bukannya tidak punya perasaan ya. Kita belum cek soal perasaan. Kita masih memperbandingkan karena terkait dengan kerjasama, harmonisasi ya. Oke, kita lihat lagi. Oke, kita lihat ya. Bagaimana energi dari yang di sebelah kiri? Orangnya seperti apa? Kita lihat ya. Sabar ya. Oke, sudah keluar. Start. Oke. Yang kiri ini adalah seseorang yang memang mudah berubah. Secara walaupun orangnya pemikir ya. Apa segala sesuatu dipikir pakai logika. Tapi suka berubah-ubah karena terlalu banyak analisa ya. Terlalu banyak analisa. Oke. Di sini orangnya beberapa ya dalam mencapai tujuan. Itu karena orangnya suka mikir ya. Mungkin juga akalnya main, orangnya cerdik ya. Jadi mungkin pakai akal-akalan untuk mencapai tujuannya. Banyak yang seperti itu ya, walaupun tidak semua. Silakan kalian sesuaikan. Lanjut ya. Oke. Saya melihat orang ini memang secara pemikiran itu terlalu banyak kekhawatiran. Ya. Takut susah. Takut susah.
ya, takut susah. Selalu ingin di zona amannya saja, ya. Dan orang ini memang yang sebelah kiri itu memang takut salah langkah, ya. Kalau takut salah langkah, nanti dia sangat khawatir dengan yang terjadi ke depannya, ya. Maka dari itu orangnya pemikir. Oke, kita lihat ya. Terlalu khawatir, ya, anxiety, ya. Takut ya, ragu-ragu ya. Maka dari itu selalu berubah-ubah. Keputusannya berubah-ubah ya. Pendiriannya berubah-ubah, bisa dikatakan pelin-pelan juga. Oke. Teman-teman, orang ini kalau tidak sanggup ya, tidak sanggup menghadapi sesuatu, biasanya orangnya ngilang ya. Nah, orangnya tidak kuat penderitaan. Kemudian orang ini memang orang yang secara komunikasi itu kurang pinter ya, kurang pinter. Tadi saya bilang orangnya bisanya cuma ngomong ya, tapi saya lihat ngomong itu kalau dalam kayak chatting ya, nggak bertatap muka ya, saya melihatnya itu bisa menjadikan banyak salah paham atau dia yang sering salah paham ya. Karena orang ini memang orang yang lebih lebih cocok kalau ketemu ya, kalau komunikasi itu ketemu ya, ketemu. Orang ini banyak banyak ya yang ketarik energinya adalah orang-orang yang sering merasa sepi, sendiri, atau sering memang orang-orang yang dalam melakukan banyak hal itu sulit untuk teamwork ya, sulit untuk kerjasama. Biasanya dia itu mengatasi segala sesuatunya itu lebih nyaman untuk sendiri ya, mungkin dalam pekerjaan apa ya, apa-apa itu dilakukan sendiri ya. Kemudian di sini saya lihat ya, orang ini saya lihat beberapa ya, mungkin kalian ini berjarak ya sama orang, kalau kalian sebelah kanan, yang kiri ini jauh ya posisinya, butuh waktu untuk bisa bertemu sama kalian. Dan orang ini saya merasakan yang kiri itu kalau jauh sama kalian itu merasa sepi sebenarnya ya, kalau kalian yang sebelah kanan ya. Kalau ini kalian ya adalah orang-orang yang apa ya, kalau masalahnya terlalu berat lebih banyak suka menyendiri dan mengatasi segala sesuatunya sendiri. Oke, kita lihat untuk energi yang sebelah kanan. Sebelah kanan ini seperti apa orangnya ya, energinya bagaimana, kita lihat. Untuk cek ya, untuk cek. Pemikir yang kiri. Kalau yang kanan ya, yang kanan itu lebih kepada kalau dia cinta ya dia lakukan banyak hal untuk mewujudkan ya bahasa cintanya dengan tindakan nyata ya. Kalau yang kiri lebih walaupun walaupun apa ya, saya melihatnya yang penting ketemu ya, yang penting ketemu. Untuk komunikasi itu nggak begitu ini orangnya, ya nggak begitu suka atau nggak begitu intens. Oke, yang kanan. Yang kanan ini adalah orang-orang yang bertumbuh kuat karena ditempa oleh keadaan ya. Banyak cerita kehidupan dari yang kanan ini yang membuat dirinya ya, diri si kanan ini menjadi seseorang yang tangguh ya. Oke, lanjut. Oke. Orang yang kanan itu ya sering terluka teman-teman ya. Hidupnya itu jatuh bangun ya. Baik itu dalam hal mungkin finansial atau mungkin banyak permasalahan hidupnya ya, yang membuat dia itu menjadi sosok yang tangguh memang ya. Saat dia jadi kayak perputaran rodanya itu cepat ya. Susah, suweneng, terus susah lagi ya. Kayak dilambungkan kemudian ditenggelamkan ya, menjadikan si kanan ini menjadi sosok yang sangat kuat. Kita lihat lagi. Siapa seseorang di sebelah kanan. Ya. Oke, iya. Ini relate ya. Ini adalah orang-orang yang beban tanggung jawabnya berat ya.
beban tanggung jawabnya berat, halangan banyak terjadi di dalam hidupnya, tapi sejauh ini selalu mampu untuk mengatasinya. Oke. Di sini ada beberapa sebelah kanan itu yang memang ada permasalahan tentang anak atau punya anak ya. Atau saya melihatnya, oh ya, ya. Ada yang pernah ya, ada yang pernah berumah tangga atau sampai sekarang masih berumah tangga, atau ini adalah kanan dan kiri ini suami istri bisa ya. Dan saya melihatnya di sini ada yang memang jarang bisa mendapatkan kebahagiaan. Kebahagiaan itu lebih banyak karena perjuangannya ya. Jadi untuk menjadi bahagia, ini orang yang sebelah kanan itu sangat berjuang ya untuk mendapatkan kebahagiaan, untuk mencapai tujuan ya. Itu perjuangannya itu mungkin tidak sama dengan orang-orang lainnya ya. Ini maka dari itu orang yang kanan itu tangguh ya. Orang-orang yang tangguh. Oke. Kita lihat ya, bagaimana energi yang kiri kepada yang kanan terkait dengan cerita yang ini tadi ya, tema kita tentang kesabaran, tentang harmonisasi ya, energinya kita lihat ya. Kalau saya lihat ini yang lebih banyak berjuang yang kanan ya, yang kiri lebih banyak mikir ya. Dan kalau memang terlalu berat orangnya sering ghosting, sering ngilang, sering menjauh ya. Dia akan mendekat kalau memang benar-benar penting atau benar-benar dia bisa ya. Saat benar-benar membutuhkan, saat benar-benar kesepian ya, ada satu tujuan. Itu baru ada pergerakan ya. Jadi di sini ada ketidakseimbangan karena ini sudah lebih menunjukkan tanggung jawabnya terhadap hubungan. Oke, tapi di sini sabar ya. Jadi saya melihat yang di sini lebih sabar menghadapi yang kiri ya. Silakan kalian yang mana? Silakan ya. Oke, kita lihat untuk energi yang kiri kepada yang kanan saat ini ya. Bagaimana? Bisa energi perasaannya, bisa energi apapun ya. Saya tidak menentukan ya energi apa ya. Apa yang keluar saya baca. Kalau nggak keluar nggak saya ngarang-ngarang ya. Yang keluar saja ya, yang ditunjukkan oleh semesta saja saya baca. Oke. Kita lihat ya. Loh. Ntar teman-teman, kok ngene kartunya. Oke. Energi yang kiri kepada yang kanan. Energi yang kiri kepada yang kanan. Saya mau ambil 3. Energi yang kiri kepada yang kanan. Oke. Oke. Kita lihat bottom of the deck-nya. King of Wands, Empress. Oke. Sip. Saya melihat teman-teman ya. Energi ya, kiri kepada yang kanan. Saya melihat ya, yang kiri ini memang bukan tipikal orang ya yang secara energi mau ya. Dia tidak punya energi kemauan ya, atau bisa dikatakan energi yang kiri itu tidak mau terlalu terkungkung oleh hubungan dengan yang kanan.
Jadi intinya orang yang kiri itu sebenarnya memang orang yang ingin bebas ya. Energinya energi bebas ya. Kalaupun dia melakukan sesuatu itu atas dasar keinginan dia, bukan bentuk dari ya bagaimana dia menyadari bahwa memang seharusnya ada tanggung jawab, kewajiban yang harus dilakukan di dalam satu hubungan ya. Kemudian, saya melihatnya energi yang kiri kepada yang kanan. Yang kiri itu sudah terlanjur terbiasa ya, terbiasa oleh perlakuan atau sikap-sikap dari yang kanan yang lebih banyak mengambil sikap ya. Jadi dia enteng ya, nggak perlu banyak, yang dia lakukan, tidak perlu dia merasa tidak perlu terlalu banyak bertanggung jawab dan kerjasama karena sudah banyak yang dilakukan sama yang kanan ya. Jadi energinya saya lihat ya enak aja, manja ya, sudah terpenuhi sama yang kanan ya. Dia hanya, sekedarnya hanya melengkapi saja dan berusaha ngikutin ya, itu pun kalau dia mau. Karena energinya dia ini, hanya, tidak terbuka pemikirannya, dia anggap dirinya benar, yang dia pikirkan ya teorinya dia dan sebagainya itu yang benar. Jadi orang yang kiri itu memang tidak mau mengikatkan ya, hati, pikiran ya, mengikatkan dirinya dengan yang kanan. Memang tidak ada keinginan seperti itu. Ya. Apakah yang kiri tidak punya perasaan? Saya melihat punya ya. Jadi kalau punya perasaan seharusnya kan banyak tindakan. Tidak semua orang bisa begitu, hei teman-teman ya. Enggak semua orang. Cinta ya cinta memang. Tapi soal tindakan untuk perwujudan cinta tidak semua orang bahasa cintanya itu dengan tindakan. Kemudian bahasa cintanya ini apa dong kalau bukan dengan satu tindakan nyata ya. Ya dia hanya merasakan kenyamanan kalau cinta itu ya berarti nyaman ya. Kalau enggak membuat nyaman, tidak membuat bebas, bagi yang kiri itu bukan cinta dan tidak perlu saya menjalin hubungan dengan seseorang kalau saya tidak menemukan kenyamanan. Dalam artian, tidak, bebas ya, karena orang ini suka kebebasan dan, orang ini punya pemikiran-pemikiran yang ya, di mana yang pasangannya ya, mungkin pasangannya itu yang kanan ya, kalian ya sebagai pasangannya mungkin yang kalian sebelah kanan. Itu, kalau memang nggak cocok sama dia yang ngilang, nggak cocok gitu loh ya. Bisa dipahami sampai sini? Bacaan kemarin tuh bagus loh teman-teman, tapi jarang yang nonton ya. Jarang yang nonton. Kemarin detail banget ya. Dan saya menarik energi yang bagus sekali kemarin ya. Kenapa kalian nggak nonton video saya yang kemarin? Jarang yang nonton. Kita lihat energi yang kanan ya. Yang kanan bagaimana kepada yang kiri? Energi yang kanan kepada yang kiri bagaimana? Oke. Saya merasakan, bentar, saya ambil 3 ya. Oke. Oke. Gimana sih? 8-nya kok di sini? Oke, ini energi bottom-nya. Di sini saya melihat ya, energi yang kanan itu memang dari awal sebelah sini tadi ya, atas tadi ya, sudah tampak bahwa yang kanan itu, paham nggak sih kayak seseorang yang memang, sangat mencintai sehingga ya, toleransinya itu sangat tinggi ya, toleransinya sangat tinggi dan, daya juangnya itu juga tinggi ya. Saya melihatnya energi yang kanan kepada yang kiri ya, demi mempertahankan hubungan bersama yang kiri ya. Yang kanan itu rela loh ya, rela, banyak berkorban, rela melakukan banyak hal demi mewujudkan keinginan-keinginan, nurutin ya maunya yang kiri ya, demi mewujudkan saya bilang tadi the sun ya, ini ya, kebahagiaan dalam hubungan. Jadi, memang
Yang kanan kepada yang kiri itu sangat mencintai mungkin ya, atau sangat menyayangi atau apapun, saya nggak tahu. Yang jelas di sini itu lebih banyak memang lebih banyak bertindak, mau gitu loh, mau untuk mengusahakan, berjuang ya. Jadi saya lihat memang yang kanan itu demi bisa selalu terhubung sama yang kiri, tidak ditinggalkan ya. Berusaha sabar, berusaha mengharmonisasi, akhirnya berjuang sendiri karena saya melihat energi yang kanan ini eh apa ya, kayak memang saya lihat ini karakter ya, bukan karakter orang yang bisa diajak kerja sama ya. Ini orang yang semaunya sendiri ya, tidak mau nurutin kemauannya orang lain ya, karena dia punya pemikiran sendiri terutama, maunya yang, kanan gitu ya. Coba saya lihat ada nggak korelasinya di sini ya. Ya, koneksi energi di antara kanan dan kiri ya, saya lihat ya. Saya taruh tengah ya, supaya lebih, eee, bisa tahu gitu loh ya. Apakah memang benar-benar nggak ada koneksinya gitu ya, akhirnya jalan sendiri-sendiri dan nggak nyambung ya, tidak ada titik temu, coba. Semoga ada ya. Nanti kita lihat untuk, ininya, jalan keluarnya, titik temunya ya, saran-sarannya. Koneksi energi di antara keduanya ya, kanan dan kiri. Queen of Cups ya. Kalau saya melihat ya, di sini sebenarnya memang saling mencintai sih ya. Rasa itu ada ya, rasa itu ada, sama-sama ada, tapi kalau saya lihat lebih besar yang kanan. Oke, saling mencintai teman-teman ya. Kalau saya lihat di sini memang saling mencintai. Ada, koneksinya ada. Ya, kalian ini masih terkoneksi secara batin, energinya itu tidak terpisah walaupun yang satu memang butuh kesabaran untuk bisa mempertahankan hubungan ya. Koneksinya masih kuat kok ya. Perasaannya juga kalau mungkin memang lebih besar yang kanan ya. Tapi bukan berarti yang kiri itu mau meninggalkan atau eee tidak serius ya. Tapi kita lihat lagi ya, untuk soal keseriusannya, keseriusan yang kiri ini, apakah dia ada keinginan atau keinginan untuk membahagiakan yang kanan. Yang paling penting kan itu ya. Kalau hubungannya perlu yang kanan selalu harus bersabar terus-menerus, ini mau seenaknya terus kan yang lama-lama, ini ya energi korelasi ini ya, koneksi ini akhirnya ya bisa buyar lama-lama mungkin ini lelah, ya enggak sih? Tapi sementara ini saya lihat masih masih berjuang dalam proses perjuangan, masih ingin bertahan dengan yang kiri saya lihat. Oke, saya mau lihat ya, mau cek ya. Sebenarnya yang kiri ini niatnya apa? Kalau yang kanan saya nggak perlu lihat ya, maunya memang, terhubung ya, eee, dengan yang kiri. Cuman yang kiri ini ya, katanya cinta, tapi kenapa seperti ini? Apakah dia tidak ada, kesadaran? Apakah dia akan tetap kaku seperti ini, tidak mau menyesuaikan, tidak mau apa ya, menurunkan egonya atau seperti apa terhadap yang kanan? Kita cek ya. Kita lihat yang kiri ya. Kalau terkungkung dalam hubungan saya kira semua orang juga nggak suka ya terkungkung dalam satu hubungan, mungkin, terlalu tertindas atau tertekan mungkin nggak mau. Tapi saya lihat di sini sebenarnya bukan, penindasan atau penekanan yang segitunya ya. Saya lihat cuman orang yang kiri itu memang inginnya bebas ya, maunya ketemu saat ingin ya, saat ada perlunya. Saya lihat energinya ya. Jangan-jangan cuman, eee, kalau ada maunya aja, cuman untuk keuntungannya sendiri, itu perlu kita lihat ya, yang kiri. Kalau yang kanan sudah jelas ya, kita nggak perlu lihat lagi ya. Ini mau badai ya, badai topan ya, diterjang demi bisa mempertahankan hubungan. Kalau yang kanan, coba saya lihat maunya yang kiri apa sih terhadap hubungan ini?
Oke. Oke. Orang ini memang idealis ya, idealis. Jadi saya lihat memang kalau untuk menurunkan ego saya kira masih ada kemungkinannya teman-teman. Karena saya melihat orang yang kiri ini, eee, kepada yang kanan itu cinta kok ya, perasaannya besar. Dari ini tadi, koneksinya tadi sudah terasa. Di sini juga saya melihatnya, eee, mungkin hanya terbentur dengan ego. Orang yang sebelah kiri saya lihat ya, potensi secara energi saja ya, potensi untuk menjadi seseorang yang bisa seimbang dalam hubungan masih bisa. Maka dari itu tidak salah seandainya yang kanan di sini itu, masih memberikan kesempatan, masih berusaha sabar ya, dan yakin bahwa yang kiri itu sebenarnya orangnya mau diajak kerjasama, mau diajak mengharmonisasikan hubungan ya. Nggak salah yang kanan kalau berpikir seperti itu. Lanjut ya. Nggak yakin saya, nggak terbuka. Oke. Oke, ya. Oke, ini mungkin hanya sudut pandang yang berbeda saja ya, cara pandang yang berbeda saja di dalam menyikapi hubungan ya. Saya melihatnya energi yang kiri ini orangnya itu sudah cinta dan ingin bertumbuh tapi dengan cara dan, pemikirannya ya mungkin ini hanya beda cara, menyampaikan bahasa cintanya saja ya. Ini mungkin lebih pada memikirkan dan, efisiensi mungkin ya. Kemudian, berdasarkan teori logikanya ya, ini mungkin tidak sesuai, hanya ketimpangan soal itu ya, tapi titik titik tengahnya ya, titik temunya masih ada ya, koneksinya masih kuat dan bukannya yang kiri ini tidak mau berubah, tidak mau sebenarnya ya, tapi mungkin, masih butuh penyesuaian. Saya nggak tahu ya, ini, hubungannya jangka waktu berapa lama ya, silahkan kalian sesuaikan saja, yang ketarik ini hanya seperti ini ya. Jadi saya juga nggak mau terlalu lebay-lebay ya supaya banyak yang cocok, banyak yang suka sehingga kalian terhalu-halu dan suka dengan saya ya. Nggak seperti itu, nggak suka nggak apa-apa. Nggak semuanya orang itu suka dengan hal yang sama ya. Walaupun hal itu bagus ya, tapi tetap saja baik gitu ya, tapi nggak semuanya suka ya. Contohnya orang yang negatif untuk menjadi positif, hal-hal yang positif masuk ya ke dalam, eee, dirinya itu ya memang sulit. Biasanya justru dibantah dengan kenegatifan. Biasa, nggak apa-apa. Kita lihat ya. Oke. Four of Wands. Oke. Oh, saya melihat ya, maunya ini ya, potensi energinya yang kiri untuk, eee ingin tetap bersama yang kanan masih besar ya, perasaannya juga ada kok, Nine of Wands ya, walaupun berat sama-sama menyesuaikan di sini ya. Oke, berat tapi cintanya juga berat. Jadi, ini hanya fase-fase mungkin ya di mana, yang kiri sama yang kanan itu masa-masa penyesuaian. Masa 40 tahun penyesuaian Bunda, lama banget ya. Tapi memang ini hanya perkara perbedaan sudut pandang saja ini teman-teman. Kalau dari perasaan tujuannya sama untuk tetap bisa bersama dan harmonis kerjasama ya. Tapi kenapa ini kerjasamanya tidak bisa diajak kerjasama, tidak bisa diajak komunikasi ya. Ini hanya perbedaan soal karakter saja ya atau sudut pandang saja, cara menyikapi ya. Oke, bisa dipahami. Ini energinya bagus yang kiri, sayang ya. Apakah tidak mau berkorban? Mau juga ya. Karena, dari sudut pandang yang kiri pun, ada jadi gini loh, dalam satu hubungan itu ada yang ini lebih, sabar, ini lebih ke menguatkan secara finansial mungkin ya, ya. Eee, ini lebih banyak bertindak, ini diam.
Tapi mungkin ada hal lain, mungkin yang dia pikirkan untuk hubungan ini, yang mungkin tidak terfikirkan oleh yang kanan. Saya melihat seimbang kok di sini. Kalau memang dari sudut pandang yang kanan kurang kerjasama, ini hanya beda beda tolak ukur ya, hanya beda tolak ukur. Saya melihat, potensi energi untuk jadi kalau ditanyakan ya, apakah hubungan ini worth it? Apakah dia layak atau pantas untuk saya tetap bertahan dalam hubungan bersama si dia ini, ya. Kalau saya lihatnya masih layak ya, masih worth it untuk diperjuangkan. Karena keduanya sama-sama saling mencintai ya, cuman berbeda sudut pandang, butuh penyesuaian. Kalau memang sudah berpuluh tahun tetap tidak sesuai ya, namanya juga jodoh ya. Mungkin seperti yang saya bilang, dipertemukan karena mungkin saling untuk saling apa ya, membangun ya, membangun, ya seperti itu. Tapi saya melihatnya, di sini saya masih melihat yang sebelah kanan itu masih sabar. Jadi kalau kalian sudah nggak kuat, lelah, capek, pengen meninggalkan, saya kira bacaan ini bukan untuk kalian yang seperti itu, ya. Jadi ini untuk kalian yang sebenarnya masih bertahan dalam hubungan, tapi masih meragukan apakah dia itu, layak untuk saya pertahankan, karena kok seakan-akan dia itu kayak nggak apa ya, nggak ada ininya, nggak ada feel-nya gitu loh ya dalam hubungan. Enggak kok, dia masih suka, masih sayang, punya niatan baik untuk tetap berada di dalam hubungan ini. Ya, jadi bijak-bijak. Kalian mungkin ada bagian-bagian di sini mungkin yang nggak cocok, is okay ya karena rame-rame, energinya campur-campur ya. Kalian sesuaikan saja. Kalau saran saya itu ya bisa kalian ambil, bisa juga tidak ya. Kalau memang nggak sesuai ya jangan dipaksakan, nggak usah diambil ya. Kalian mungkin punya pemikiran sendiri monggo ya. Ini hanya masukan saja. Kemudian dari ininya ya, dari kartunya sarannya apa? Sarannya apa? Kita lihat. Oke, kita lihat saya ambil 3 dari kartu ini ya. Nanti saya kasih bonus ya. Untuk inisial lama saya tidak memberikan inisial, walaupun inisial itu hanya tambahan saja, nggak ada inisialnya nggak ada masalah ya, karena ini bukan pembacaan inisial ya, lotre inisial bukan ya, door prize kayak door prize bukan sih ya. Untuk tambahan menguatkan kalau memang bacaan ini cocok, kemudian ada petunjuk inisial dari semesta, ya berarti mantap gitu aja, memantapkan saja ya, tapi tolak ukurnya tetap kartu ya. Oke kita lihat. Kartu saran atau kartu pesannya apa? Saya ambil 3. Oke. Be supportive. Supportive itu adalah, support ya. Berikan lebih banyak support satu sama lain. Nggak kanan, nggak kiri. Kalau kalian di kiri ya, eee, kalau kalian di kiri, ya berikan support lah. Supaya apa? Supaya nyambung sudut pandangnya itu loh terhadap hubungan ini, visi misinya biar sama ya, biar ada kerjasama yang baik ya, begitu pula yang kanan. Ya, kanan kalau, sabar bagus ya, tapi jangan paksakan untuk yang kiri selalu bisa apa ya, menuruti kemauan walaupun kemauannya sederhana. Ya mungkin dia juga punya pendapat sendiri karena saya lihat, di sini tadi ya Knight of Sword ini tadi adalah dia punya pandangan sendiri terhadap hubungan ini gitu loh ya, bagaimana menyikapi, dia punya prinsip sendiri gitu ya. Oke saling, support, make a genuine effort to show you care ya. Genuine effort, bukan effort yang, sarkas ya, bukan effort yang ekstrim, bukan, tapi yang genuine, yang lembut, yang baik lah ya. Oke kita lanjut ya. Oke saya taruh sini. Perut saya bunyi, kruk gitu. Semesta. Oke apa nih? True love, this love is one in a lifetime. Memang ini cinta sejati, true love. Kalian tuh memang saling mencintai ya. Mungkin ada ketidakcocokan biasa ya. Kalau tidak nyemplung dalam satu hubungan nggak tahu cocok atau enggaknya. Karena pada prinsipnya ya pada dasarnya manusia nggak ada yang cocok ya. Kalau mau masuk dalam satu hubungan ya harus dicocok-cocokin
ya. Harus ada kerjasama untuk mencapai itu, harmonisasi, cocok ya, supaya cocok. Oke. Kartu saran ini bisa kalian ambil juga bisa juga enggak. Tapi nggak perlu mendebat ya. Ini juga rame-rame belum tentu buat dirimu ya. Jadi nggak usah GR, nggak usah halu. Ambil yang positif-positifnya aja ya. Oke. Appreciate this moment. Every situation is an opportunity to grow and find love ya. Jadi hargai atau apresiasi setiap momen ya, setiap momen dalam hubungan ini. Ya memang ada mungkin lelahnya, ada ketidakcocokannya, tapi momen-momennya itu disyukurilah, intinya seperti itu. Diapresiasi yang diberikan oleh semesta ya. Mumpung masih bisa bersama ya. Nanti kalau sudah sama-sama tidak bisa saling ketemu, tambah gak karu-karuan ya. Yang ada disyukuri, diperjuangkan kalau memang layak ya. Didoakan supaya menjadi harmonis ya, supaya seimbang. Itu aja ya pesannya. Every situation is opportunity. Setiap situasi itu adalah kesempatan untuk to grow and find love, untuk sama-sama menemukan cinta ya. Nanti ke depannya gimana ini Bunda? Loh ya nggak tahu ya. Bisa saja besok ya. Besok terjadi sesuatu bisa ya. Jadi untuk kalian yang suka gelisah dan khawatir dengan apa yang terjadi, sebaiknya ya. Yang itu kalian harus berdamai dengan diri sendiri ya dulu ya, sama meluruskan pemikiran kalian bahwa yang terjadi setiap saat semua itu bisa berubah ya. Wong sekarang sehat besok mati bisa kok ya. Jadi jangan terlalu takut menghadapi apa yang belum terjadi ya. Belum tentu yang terjadi itu buruk seperti pemikiran kalian, kekhawatiran kalian ya. Belum juga sesuai dengan harapan kalian. Maka dari itu lebih banyak berharap, bersandar bukan dengan logika kita, dengan pemikiran kita yang terbatas walaupun pinter isak langit ya. Tetap manusia terbatas ya. Lebih bersandar kepada Tuhan, banyak doa ya. Tugasnya manusia kan cuma itu, bukan untuk mikirin masa depan. Mengira-ngira dan khawatir sama apa yang belum terjadi. Nggak disuruh seperti itu orang hidup, nggak diciptakan untuk itu. Ya enggak sih? Lah terus ngapain kok cari masalah? Bikin capek, nguras energi, ya enggak sih? Gitu. Oke, bisa diambil bisa tidak? Monggo silakan ya. Banyak pergunakan waktu, jangan buang-buang waktu yang diberikan oleh Tuhan untuk hal yang sebenarnya nggak perlu ya. Memikirkan nanti akan terjadi apa ya. Terus ngarang-ngarang ya, nanti kalau saya begini, saya investasi, nanti duitnya segini, duitnya akan ketahuan ya, ketahuan. Sudah numpuk gak berkah, ya hilang ya bisa ya. Jangan terlalu mengandalkan kemampuan pikiran manusia lah ya, nggak usah ngatur-ngatur skenario hidup ya. Itu wewenangnya Tuhan loh soalnya. Berjuang harus ya, berjuang harus, berdoa wajib ya, wajib hukumi ya. Oke, bisa diambil bisa tidak saran yang saya sampaikan ya. Kalau suka dengan pembacaan saya jangan lupa ya di-subscribe. Subscribe ya, subscribe yang teman-temannya juga suruh subscribe. Saya tambahkan ya inisial. Ini saya punya 2 set inisial, nggak banyak ya. Yang kotak-kotak sama yang bentuk huruf. Saya juga nggak ngambil, biarlah jatuh sendiri. Wes nggak mau keluar sini tok ya. Saya taruh sini W, W-nya 2 ya. Wiwi, WW, Wowo ya. M, V, H, F, Q, A, B, O, B, H, W, O, B-nya 2, H, W, M, V, F, Q, A, O, A, O. Anggur orang tua. Oke, jadi ini saja pembacaan saya. Untuk yang personal, yang satu lagi.
Y, Yuli, ya. Yengki. Oke, ini ya inisialnya untuk yang ingin personal reading dibacakan hanya fokus kepada dirimu, permasalahanmu, ya, pertanyaan-pertanyaanmu saja, nggak rame-rame campur-campur seperti ini. Chat WA admin ngetiknya cuman daftar tarot supaya ditanggapi. Jangan hai kakak, gak ditanggapi ya. Atau sedang apa kakak, maaf kakak, ya tambah gak di respon nanti ya. Daftar tarot ya, kirim ke WA admin saya, nomornya ada di bawah video ini. Nanti akan diberikan tata caranya, rulesnya ya, aturan mainnya. Itu dibaca semua ya. Panjang sih ya. Yang mau ikut daftar tarot berarti menyetujui ya, sepakat dengan itu. Kalau nggak mau menyetujui, nggak sesuai, jangan ikut daftar tarot ya. Jangan lanjut ya. Jadi yang mau saja. Khusus untuk yang benar-benar serius ya. Yang membutuhkan pembacaan tarot tapi bukan menanyakan jodoh, maut, rezeki, hal-hal yang belum terjadi. Lah terus nanyakan apa ya? Loh, dibilang tarot itu bukan sesuatu yang seperti kalian pikirkan ini adalah bisa melihat apa di masa depan ya. Dia kapan datang. Jangan terhalu-halu kayak gitu ya. Jangan salah-salah. Kartu tarot itu tentang kehidupan ya. Sehingga kita bagaimana cara menghadapi kehidupan, hubungan ya, energi seseorang, energi pun juga bisa berubah-ubah ya. Jadi nggak ini dong. Nggak oke dong tarot. Ya monggo monggo kerso terserah. Ya menurut kalian butuh apa enggak? Ya nggak butuh nggak usah ya. Semuanya berbayar ya. Dengan video call langsung interaksi seperti ini dengan saya. Kalian lihat kartunya yang jatuh, kalian bisa langsung menanyakan. Kalau ada nggak cocoknya mungkin ada yang nggak ngerti bisa langsung ditanyakan ya. Karena dengan video call WA ya, bukan voice note, bukan chatting, bukan telepon ya. Langsung lihat seperti ini. Caranya ketik daftar tarot lewat WA admin, bukan ke saya nggak ngurusin daftar-daftar mendaftar ya. Jam kerja ya, jam kerja itu jam 15 ya, jam 3 sore sampai jam 8 malam ya. Nggak bisa saya Bunda kerja. Ya wes berarti nggak bisa, nggak berjodoh, cari tarot reader lain. Nah, simpel toh. Gitu aja. Oke? Paham ya? Pertanyaan bebas mau berapapun. Durasinya yang saya sediakan 15 sama 30 menit saja. Ya, nggak lama-lama. Oke? Sudah paham sampai sini? Semoga bacaan kali ini manfaat ya. Manfaat positif ya untuk kalian sehingga saya hampir 1 jam 57 menit lebih ya. Bacain tarot itu bisa manfaat sehingga berkah untuk saya yang bacakan dan berkah juga untuk kalian yang buang-buang kuota tapi dapat manfaat positif dari bacaan ini bukan hanya kehaluan ya. Oke, tetap logis, tetap realistis dalam menyikapi hidup ya. Bijak-bijak dan banyak bersyukur dengan apa yang ada saat ini ya. Jangan terlalu khawatir dengan hal-hal yang belum terjadi. Buang-buang waktu. Sudah buang-buang waktu, buang-buang energi, belum tentu terjadi. Bisa terjadi kalau kita terlalu memikirkannya ya. Jadi seperti doa. Oke, hanya itu saja. Terima kasih banyak dan jangan lupa di-subscribe ya. Terima kasih dan bye-bye. Tonton video saya yang lainnya. Ya, yang kemarin bagus. Oke?